Artinya rakyat akan hidup susah terus. Dalam keadaan itu, disitulah money politik. Iya, iya. Makanya kita ngajarin rakyat. Iya, iya. Oke, Anda tahanlah. Ambil sembakonya, ambil duitnya, ambil BLT-nya. Kalau perlu minta. Tapi jangan pilih orang. Jangan pilih orang. Ya. Anda akan disiksa selama 5 tahun ke depan. Ya, ya. Teman-teman Poskonas TV, jumpa lagi dengan saya Tata Ujiati. Kali ini kita akan expose dengan Bang Jumhur Hidayat. Ini aktivis yang sudah dikenal sejak lama ya, sejak zaman Orde Baru. Ini beliau memimpin protes-protes penentangan terhadap Orde Baru. Waktu itu di ITB ya Bang? ITB. Bahkan sampai kemudian beliau ini terpaksa harus pindah dari ITB di penjara ya Bang, sempat dulu ya Bang? 3 tahun. Nah, gimana Bang ceritanya waktu itu kok bisa sempat kemudian berani menentang Orde Baru, bahkan dikeluarkan dari ITB pun ini berani gitu loh. Gimana tuh Bang? Itu kalau ini sangat subjektif ya, Ya. kalau soal berani. Jadi ya kebijakan Orde Baru waktu itu jelas keluar dari nalar saya yang waras gitu ya. Maka ya harus dilawan. Nah, suasana di ITB memang pada waktu itu suasana perlawanan ada. Ya. Jadi ya kira-kira saya menjadi leader lah dalam perlawanan-perlawanan itu dengan beberapa teman gitu ya. Ya pertama anti demokrasi, kita nggak boleh bersuara, rapat lebih dari 5 orang aja diikutin kayak gitulah ya. Nah, kemudian di kampus nggak boleh berorganisasi, kemudian di satu sisi kemudian dia berkolaborasi dengan konglomerat itu menjarah tanah-tanah rakyat. Jadi ada kasus tanah Badiga, kasus tanah di berbagai tempat. Nah, kita protes itu sampai akhirnya ya puncaknya waktu di ITB ada Pak Rudini datang. Karena Pak Rudini itu Mendagri itu bosnya gubernur dan bosnya bupati. Penggusuran tanah rakyat itu sangat erat hubungannya dengan gubernur dan bupati. Ya, ini rajanya datang nih, nah, kita usir, bakar-bakar ban gitu waktu itu ya. Ya akhirnya masuk penjara 3 tahun. Dan dikeluarkan dari ITB. Dikeluarkan. Itu pertama kali peristiwa Ya. Aktivis mahasiswa dipecat oleh rektor. Ya, pada waktu ya. pertama kali. Ya, ya. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Luar biasa. Even zaman Bung Karno aja nggak ada. Tahun 60-an nggak ada. Tahun 70 nggak ada. Itu kelihatan banget bahwa zaman Orde Baru itu kebebasan berpendapat tuh benar-benar yang diberangus ya. Habis. Dan ya faktanya seperti itu. Ya. Dan ya kalau saya mau jujur, suasana itu kok kembali lagi sekarang. Ya, ya. Itu yang saya harus sedih. Kalau cuma cerita masa lalu, Ya. itu mungkin ya bisa penting, bisa nggak penting lah ya. Ya. Tapi menjadi penting harus Ya, diceritakan. ya. Suasana sekarang bisa lebih mencekam dari kadar yang dulu. Ya, betul. Karena kok bisa gitu loh. Seperti ini kayak seperti itu. Nah, ini yang Ya. saya juga harus pikir. Oke, dan Bang Jumhur ini sudah aktivis yang mendorong lahirnya reformasi di generasi-generasi awal lah ya. Ya. Tidak takut dipenjara, dipecat dari sekolah, yang mungkin juga ini teman-teman mahasiswa sekarang nih Bang. Ya, yang juga berpikir kritis, itu juga perlu mencontoh nih dari aktivis-aktivis masa lalu. Karena jika perubahan itu tidak didorong oleh orang-orang yang berani, ini nggak akan mungkin terjadi kan? Betul. Nah, kemudian setelah itu Bang ya, Bang Jumhur kan kemudian waktu itu sempat mendorong ya berada di barisannya Pak Jokowi. Ya, SBY dulu ya. SBY dulu saya sempat waktu itu mewawancarai Bang Jumhur juga ketika Abang tuh jadi kepala BNP 2 TKI. Waktu itu saya sempat melakukan riset tentang guru. Waktu itu saya datang ke kantor Abang mewawancarai. Iya. Nah, terus kemudian gimana ceritanya tuh Bang Jumhur itu sempat setelah dari dunia aktivisme itu terjun ke perburuan ya, aktif perburuan ya Bang, gimana tuh ceritanya? Jadi gini, setelah lulus mahasiswa tuh pilihannya kan ada
NGO, LSM, ya, LSM macam-macam bidangnya, advokasi, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain gitu. Nah saya juga sama di beberapa NGO, ada perkumpulan untuk usaha kecil, ada lembaga think tank, SIDES gitu ya. Kemudian ada serikat buruh. Nah ini saya mengokohkan diri pada serikat buruh. Jadi saya waktu itu bikin yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia. Karena nggak boleh bikin serikat buruh zaman dulu. Harus Soeharto ya. Harus SPSI, wadah tunggal. Jadi saya sekarang ketua umumnya. Dulu saya menentang kenapa wadah tunggal. Jadi waktu itu saya bikin serikat-serikat pekerja di pabrik-pabrik, ya, tapi tidak boleh berafiliasi secara nasional, harus lokal saja. Saya bikin tuh. Jadi saya memang di dunia itu pilihan lah. Pilihan ya sudah saya ikut dan terus ini pergerakan buruh. Sampai sekarang inilah. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu tuh Bang, zaman Soeharto bahwa wadah tunggal ini benar-benar yang menjadi alat bagi penguasa untuk menguasai segala lini kan. Sehingga kenapa suara-suara kritis itu dibungkam. Ya. Buruh harus wadah tunggal, perempuan harus wadah tunggal, kemudian semuanya wadah tunggal. Nah, termasuk ini keras sekali penentangannya sampai orang dikejar-kejar, bahkan di hampir akhir 98 itu kan banyak orang hilang tuh Bang, banyak orang hilang, diculik dan sebagainya, dan sebagian dari orang-orang yang zaman Orde Baru yang terlibat di situ itu masih di sini ya. Itu gimana tuh Bang ceritanya ya, kok keadaan kayak berdamai, terlalu cepat berdamai dengan jadi memang Orde Baru. Harusnya dulu itu ya, ketika reformasi itu kan setengah matang sebetulnya. Jadi begitu terjadi kecepatan, bingung sendiri. Biasanya kalau di tempat-tempat tertentu ya, negara-negara tertentu, kalau ada reformasi seperti itu ada semacam hukuman bagi penguasa existing saat itu untuk tidak boleh berpolitik katakanlah 10 tahun, 15 tahun dulu. Ya itu kan langsung boleh. Nah ini yang kemudian ya sudahlah, kita betul-betul liberal dalam demokrasi, dan akhirnya faktanya ya mereka tetap masih ada bibit-bibit Orde Baru sampai sekarang, bahkan menyebar kemana-mana. Yang tadinya bukan Orde Baru pun jadi seperti Orde Baru. Sekarang ini kan ya mirip dong, apa beda aja coba. Saya kan ditangkap lagi, kalian tahu kan, gara-gara nge-tweet Omnibus Law. Saya nggak setuju dengan Omnibus Law, saya nge-tweet, saya ditangkap coba. Apa bedanya? Dan itu berapa hari ya Bang? Saya 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Itu melalui pengadilan ya? Pengadilan. Dipersalahkan. Dengan alasan dianggap menimbulkan keonaran. Berita bohong. Oh ya, semacam itu. Tapi Bang Jumhur kan sudah pernah dulu di zaman Orde Baru begitu. Betul. Ini juga nggak masalah kan? Karena kan ini bukan persoalan pribadi. Betul. Ini problem masalah publik. Jadi kalau pertanyaannya adalah memang dengan ada teror dari negara kepada aktivis membuat yang lain takut kan, ya itu kan nggak boleh dong. Betul. Masa negara menteror rakyatnya supaya tidak melakukan kritisisme gitu, nggak baik gitu. Jadi abang merasa bahwa ketakutan untuk menyuarakan pendapat muncul lagi. Muncul. Orang demo-demo nggak berani. Muncul lagi ya. Sekarang kampus-kampus kan di bonsai. Intervensi presiden melalui rektor apa semua di mana-mana terjadi. Padahal kan institusi demokrasi ya, hasil reformasi itu kan sebenarnya sudah mulai banyak diinstal tuh. Ada ombudsman ya yang mengawasi, sekarang lebih mengawasi ke pemerintahan. Kemudian juga ada KIP, Komisi Informasi yang mendorong keterbukaan publik. Kalau misalnya ada info-info kemudian pemerintah nggak mau ngasih, bisa dilaporkan ke KIP, ya kan? Jadi juga KPK jangan lupa, ada independent body yang mengawasi pemerintah. Ini kok kemudian makin kemari makin kembali ke orang pada takut bersuara. Ini sebenarnya gimana? Ada dalam lembaga-lembaga itu sebetulnya ya, ombudsman, KIP dan sebagainya. Sebenarnya dalam rangka membangun etik berbangsa, sehingga orang harus transparan, orang harus good governance, ombudsman dan sebagainya itu kan mengarah ke sana. Dicek admin kamu bener nggak, ini bener nggak, sehingga menjadi culture. Tujuannya ke sana. Tapi ketika dicontohkan oleh presidennya yang melanggar banyak etik, maka itu di bawah tuh nggak jalan. Jadi role modelnya itu presiden. Yang terakhir soal Omnibus Law.
Omnibus Law udah jelas dikatakan inkonstitusional besaran, disuruh perbaiki, dibikin perpu. Kan ini kan gila ini. Nah itu contoh yang buruk. Terakhir ada kasus itu lagi yang soal kemarin MK itu kan usia maksain lah, kesannya maksain. Nah, ini sekarang secara etik udah hancur-hancuran. Negara ini berjalan tanpa etik. Padahal beda antara etik dan hukum loh. Padahal Kang Subur waktu itu tahun 2014 juga sebenarnya mendukung presiden sekarang ya Pak Jokowi ya. Karena waktu itu isunya itu kan Trisakti Bung Karno. Harus kita akui gagasan Trisakti Bung Karno itu gagasan yang sangat bagus. Dia berdaulat secara politik, pasti dong. Berdikari dalam bidang ekonomi, pasti dong. Berkepedian dalam budaya, pasti dong. Apa yang kita senang budaya asing, setelah budaya kita sendiri tidak dieksplor secara baik, itu bagus. Nah ternyata itu bohong semua, nggak dilaksanakan apa yang ada dalam konsep-konsep itu. Kita lebih bergantung, lebih ini, udah ngaco. Kita dalam ekonomi. Ya, jadi sejak kapan tuh? Padahal awalnya kan saya itu sebulan jujur aja. Sebulan sejak Pak Jokowi dilantik jadi presiden 20 Oktober. Sebulan kemudian dia naikin BBM. Itu naikinnya drastis sekali. Waktu itu saya ingat Rp2.000 dari Rp4.000 ke Rp6.000 kalau nggak salah gitu lah. Jadi bisa dicek lagi. Itu sekarang kok gila. Baru terpilih bulan madu harusnya dengan rakyat gitu ya. Ini langsung dijerit rakyat. Wah ini setting saya bilang situasi itu. Ya kan saya nggak ikut nggak sama sekali lah. Ya saya dengan kelompok sebelumnya diajak-ajak dong untuk bahkan tawaran jabatan apa ya udahlah itu. Tapi saya nggak bisa. Nggak kompromi ya kalau misalnya itu. Karena buat saya gini Mbak Tata ya. Jabatan itu artinya kekuasaan harusnya. Jabatan kekuasaan itu harus menjadi alat atau instrumen untuk mengawal idealisme. Jadi kalau Anda punya idealisme, punya cita-cita bagus, supaya tercapai, itu harus ada kekuasaan. Jadi jangan melihat kekuasaan sebagai satu kenikmatan. Nah ini yang parah nih. Sekarang ini, karena kita memang sudah dihipnotis oleh suasana hedonisme. Hedonisme itu dari mulai istana sampai kacung kampret lah istilahnya di bawah itu hedonisme terjadi rusak gitu. Jadi orang itu takut tidak berkuasa, takut tidak punya sesuatu. Jadi benar-benar hancur. Nah, inilah yang membuat kemudian saya nggak tertarik dengan sekedar berkuasa, sekedar punya jabatan. Betul ya. Itu saya nggak tertarik. Jadi kekuasaan itu harusnya merupakan alat untuk melayani rakyat. Melayani rakyat itu satu hal, tapi kan yang lebih mulia. Betul. Yang kedua kan kebijakan. Kebijakan yang idealis. Gitu. Ya iya dong. Kalau nggak begitu buat berkuasa ya itu bukan untuk menikmati aja, perkataan petenteng gitu kan, bisa nyolong kiri kanan. Saya sih nggak mau berkuasa kayak gitu, enggak. Kemudian nggak usah berkuasa. Ini karena orang tuh tendensi untuk menjadikan kekuasaan itu untuk privilege pribadi, untuk kesenangan pribadi, sehingga orang itu jadi enggan melepaskan kekuasaan. Walaupun sebenarnya sekarang banyak pimpinan parpol itu udah kayak kacung semua kan? Nggak mau berhenti bang? Bukan mau didikte, karena mungkin udah punya masalah-masalah pribadi, komorbidnya banyak, sehingga kayak semacam kehilangan ingatan gitu, bisa melakukan kegiatan politik yang seperti sekarang ini, yang partai-partai besar atau kayak dicocok hidungnya gitu. Jadi ini sebenarnya, maaf kalau saya jijik lihat kayak gitu. Ya, jadi ini sebenarnya masalahnya ini sudah kembali lagi seperti zaman dulu ya. Padahal ini kan baru 98, sekarang ini kan baru berapa 30 tahun. Lebih parah. Ini lebih parahnya tuh begini. Dulu hipnotis hidup hedonis itu belum luar biasa. Jadi orang belum dipersaingkan karena apa yang kamu pakai, apa yang kamu punya, berapa banyak duit di kantong, itu dulu belum terlalu begitu. Jadi suasana masyarakat kita masih ada idealismenya. Zaman dulu itu 25 tahun yang lalu, zaman Soeharto. Yang korupsi kan nggak banyak zaman Soeharto. Dulu yang korupsi itu namanya otoritarian birokratik rente.
Jadi korupsi yang berbasis otoriter, itu satu orang, satu geng lah. Dan kacung-kacungnya lah di sekitar. Gengnya ya kan. Nah, sekarang konspiratif, birokratik kayak gitu. Jadi yang korupsi itu konspirasi, pengusaha, anggota DPR, menteri, apa semua terlibat. Dan malingnya lebih banyak. Ini lebih parah, karena lebih banyak orang yang memang terhipnotis dengan gaya hidup yang tidak boleh, tidak punya. Dan itu jadi pejabat. Betul. Sekarang betul. Ya, walaupun pimpinan presiden, wakil presiden, kepala daerah itu sekarang dipilih secara langsung ya. Tapi kok bisa menciptakan sistem yang seperti itu, yang korup lah. Gitu. Gini. Ada satu studi, kualitas demokrasi ditentukan oleh seberapa banyak pendapatan rakyat. Itu dalam studi yang paling standar minimal. Itu kira-kira sekitar 6.000 sampai 6.600 dolar per orang per tahun. Nah, kalau orang penghasilannya per tahun itu dengan tingkat pemerataan yang tidak terlalu jomplang, maka demokrasi baru bisa mulai berkualitas. Nah, kita ini masih jauh di bawah itu. Kita cuma 4.400 dan itu pun tingkat jomplang. Itu kan 4.400 kira-kira 50 juta per bulan, per orang loh. Per keluarga. Per tahun per orang. Per kapita. Jadi kira-kira 59 juta lah gitu, per orang per ini. Nah, itu kalau punya anak 4 teorinya ya harusnya 20 juta aja penghasilannya. Tapi faktanya kan ada satu keluarga kan cuma 500.000, anak 3, anak 2. Yang makannya susah. Di situ ada demokrasi, Banfood. Di situ ada BLT, di situ ada bansos, di situ ada apa? Pasti tidak berkualitas. Nah, sekarang kampanye kita adalah menyadarkan rakyat itu juga. Ini bukan sekedar kampanye pilih A, pilih B, pilih C. Kamu sedang dalam proses ditipu. Jadi ambil sembakonya, ambil BLT-nya karena itu adalah milik uang kamu. Tapi jangan sekali-sekali milih kepada orang yang memberi kamu. Karena kamu akan ditipu selama 5 tahun. Paling tidak. Betul. Nah, ini kesadaran yang kayaknya perlu disebarkan kemana-mana ya. Karena memang sekarang ini masalah yang utama itu orang tuh seringkali dia dikasih 300.000 sembako, akhirnya pindah-pilih. Karena itulah, bukan saya bilang. Karena begitu miskinnya kadang. Dan kalau mau lebih ekstrim ya, ini semacam, coba deh kalau Mbak Tata lihat, zaman SBY itu kenaikan PDB per kapitanya terkam 3 kali lipat, dari 1.800 ke berapalah gitu ya. Nah, sekarang ini dari sekitar 3.800 ke cuma ke 4.400 selama hampir 10 tahun. Jadi terjebak di angka itu, nggak ada niat atau nggak jelas apa yang dikerjakan, kok nggak naik-naik. Nah, di posisi itu artinya rakyat akan hidup susah terus. Dalam keadaan itu, disitulah money politik. Makanya kita harus ngajarin rakyat. Oke, Anda tahanlah. Ambil sembakonya, ambil duitnya, ambil BLT-nya. Kalau perlu minta. Tapi jangan pilih orang. Jangan pilih orang. Anda akan disiksa selama 5 tahun ke depan. Begitu Anda terima, disuruh nyoblos, 5 tahun akan datang, Anda tersiksa hidupnya. Jelaskan itu. Nah, ini menarik. Kenapa saya dengar juga abang kan dengan 30 konfederasi buruh, KSPSI dan 30 temennya, itu sekarang mendeklarasikan mendukung Anies Muhaimin kan? Poros buruh untuk perubahan. Poros buruh untuk perubahan. Ini kenapa tuh bang? Pilihannya pada Anies Muhaimin? Oh kan, ya kalau kita sih rasional. Buruh itu adalah suatu komunitas yang paling rasional. Jadi dia tahu persis undang-undang, peraturan-peraturan mana peraturan meminggirkan mereka, membuat mereka susah. Dan mereka tahu. Dan siapa pejabat-pejabat yang membuat tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang ikut mempersusah atau memperkokoh kesusahan gitu ya, itu kita tinjau semua. Dan dari penilaian kita, Anies yang paling berani ya, ada niat yang tulus untuk mensejahterakan pekerja, terutama terakhir soal upah ya. Upah itu kalau ikutin undang-undang Cilaka Omnibus Law ya,
itu kan Jakarta pada tahun 2022 itu hanya naik 0,8%. Tapi Anies kan mikir nggak adil ini. Kok apa peraturan kayak begini? Dia pakai undang-undang kekhususan otonomi Jakarta. Disulap, kemudian dengan alasan itu maka naiknya 5,1%. Dituntut ke pengadilan, artinya di judicial PT UN ya. Ya silakan aja. Ya, faktanya itu akhirnya itu yang berlaku. Benar. Ada keberanian melawan ketidakadilan ya. Bukan melawan ini ketidakadilan, ini nggak rasional. Dan ternyata ketika itu dilakukan, dia komunikasi dengan komunitas pengusaha pun secara setuju bahwa memang kita juga nggak sejahat itulah gitu. Tapi peraturannya begitu ya. Akhirnya udah 5,1 nggak ada masalah. Itu kan ada keberanian, courage, moral courage sebagai pemimpin. Nah itu saya hormati. Kemudian dia menjalankan jaminan sosial yang cukup baik. Nah untuk mensejahterakan pekerja, kita bicara pekerja dulu. Dia tahu upah itu kan udah jelas ketentuannya, X nilainya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lebih dari itu. Nah dia mengeluarkan kartu pekerja Jakarta, kartu KPJ kan. Itu memberikan diskon-diskon untuk sembako dan sebagainya, sehingga tetap walaupun kamu secara upah tetap karena itu peraturannya nasional gitu kan, tapi tetap kalian bisa mendapatkan lebih murah belum lagi apalah transportasi subsidi dan gratis bang kalau pemegang KPJ. Apalagi gitu. Jadi memang waktu itu saya ingat tuh bang, karena saya juga di tim gubernur kan waktu itu. Kemudian tuh demo buruh itu tiap minggu berkali-kali demo buruh, dan salah satu yang pemimpin demonya itu Said Iqbal lah, ya kan? Diterima tuh sama Pak Anies di Balai Kota, berdialog dan ditawarkan kartu pekerja Jakarta ini. Kemudian juga dia waktu itu mengadvokasi yang kenaikan UMP yang menjadi 5,1 itu kan. Ya. Ini kan sebenarnya sangat benefitnya langsung. Saya tuh kaget tuh bang, kenapa buruh ya waktu itu partai buruh kemudian mendeklarasikan ke yang lain. Ternyata saya bilang benefit yang langsung, ya keberpihakan yang langsung itu tidak serta merta seringkali diterima oleh. Ya mungkin gini, kalau setelah diinvestigasi ternyata partai buruh pun belum mencalonkan siapa-siapa. Belum ya. Jadi waktu itu ya ada pertemuan dengan calon presiden sana gitu ya. Orang kemudian menganggap dia mendukung, tapi sebenarnya belum. Sampai hari ini belum. Belum. Jadi ya, dan saya sih 1000% yakin anggota di bawahnya itu ya, kan kita tahu. Betul. Siapa yang bersama kan kita di situ juga. Itu bergaul dengan poros buruh, dengan kita semua. Lah, bisa. Karena udah contoh ada organisasi buruh yang di bawah konfederasinya itu kan berafiliasi dengan partai buruh lah, konfederasinya, tapi ikut Amin kan ada lo rame itu SPM, itu kan tokoh buruh lain kayak Mira Sumira itu dari aspek ya gabung Amin di poros buruh untuk perubahan, dan di bawah lebih banyak lagi. Kalau saya tahu persis orang kita di bawah ya kan, ini kan ini mbak, jadi ya nggak apa-apa. Ya politik antara politik kelompok partai dengan politik grassroots ini berbeda ya ternyata ya. Iya, jadi banyak seringkali pimpinan parpol itu tidak merepresentasikan harapan anggotanya. Tidak hanya partai X tadi itu, partai yang lain juga begitu. Betul. Kan sekarang ketahuan. Misalnya partai ini, biar bosnya ke sana, tapi di bawahnya kan ke Amin semua. Iya. Ada KIB itu koalisi hijau biru kuning, kuning hijau biru ya. Itu kan anggota partai-partai itu semua. Iya. Saya melihat tuh salah satu jagonya Anies Baswedan itu adalah bisa meyakinkan para pengusaha ya untuk menjalankan kebijakan UMP yang tinggi, yang 5,1 itu ya kan. Itu kalau dihitung waktu itu hampir 80% dari semua perusahaan di DKI itu mau kok mengikuti aturan itu. Ya makanya jadi negara yang melalui undang-undang yang mengikat kepada semua harusnya itu bukan memberikan fasilitas untuk penindasan, justru memberikan dorongan untuk
meningkatkan gitu. Nah ini kan undang-undang Omnibus Law melalui PP 36 dulu ya, itu memberikan sarana atau media supaya orang makin susah. Oke, ya. Ini kan yang bikin Jokowi itu, Betul, ya, presiden, inisiatif presiden, pemerintah. Jadi sekarang kita pasti tidak ingin melanjutkan rezim. Jadi harus diingat nih ya, yang disebut dengan rezim itu bukan hanya orang. Rezim itu adalah cara berpikir, cara memandang, cara bersikap, cara metode, kebijakan, itu rezim. Rezim ini bagi kami kaum buruh tidak boleh dilanjutkan. Jadi bisa aja orang berganti tapi rezim sama. Nah menurut saya selain Anies orang bisa berganti tapi rezimnya sama. Pro Omnibus Law, pro penggusuran, pro ini, pro itu, investasi yang menggusur-gusur rakyat, tanah adat semua itu rezim. Anies tidak. Amin maksudnya. Amin tidak. Amin tidak. Muhaimin juga luar biasa. Iya, betul. Pikirannya. Nah, jadi change. Ya, change ya. Totally. Total. Yang ngatur ya. Dari yang awal. Yang bagus nggak banyak kok. Betul. Banyakannya hancur. Iya. Apa sih yang bagus? Bangun gedung-gedung apa jalan tol lah itu level Kasubdit bisa. Kasubdit itu bikin jalan tol bisa. Punya duit, apalagi duit itu bisa itu. Ya. Dan jalan tol ada yang berfungsi, ada yang tidak berfungsi juga. Yang lebih bagus mungkin bukan jalan tol yang dibangun, jalan biasa dibesarkan. Ya. Gitu, pakai clear duit negara. Kalau sekarang kan kereta api cepat, IKN. Aduh. Ya. Kalau aspirasi ya, Abang dan teman-teman buruh nih yang Abang pimpin, ini sekarang untuk Amin di mendatang, mudah-mudahan kan terpilih ya. Itu aspirasinya apa Bang untuk lebih membuat buruh, untuk kepentingan buruh dan masyarakat secara umum? Jadi gini, Amin ini akan menjadi penguasa yang ketika melahirkan kebijakan berbasis pada science dan knowledge, ya, berbasis pada itu. Bahkan itu urutan ketiga, urutan terakhir malah. Urutan pertama itu sense of justice, keadilan, rasa keadilan, kesetaraan. Yang pertama kan dijelaskan berkali-kali ya. Kedua, untuk siapa? Majority rakyat mana yang berkepentingan dengan sesuatu kebijakan yang mau diambil. Yang ketiga, cari referensi-referensi pengalaman-pengalaman itu tentang suatu regulasi. Terakhir baru regulasi. Ini enggak, ini dibalik. Jadi begini ya, kerja tanpa visi itu daya rusaknya lebih parah. Lebih baik orang tidak kerja, ya, tapi tidak punya daya rusak. Paling tidak maju, tapi tidak merusak. Kalau ini merusak, kerja itu merusak. Memang rakyat di hipnotis, ada ini ada itu, tapi berapa banyak bayi, berapa juta bayi yang stunting, bagaimana menghadapi 2045 emas, omong kosong semua. Besok pelongo-pelongo tuh rakyat kita tuh ada. Karena otaknya memang nggak nyambung, sinopsis apa itu? Karena kurang gizi. Lebih baik dia bangun aspal, bangun jalan, bangun gedung IKN ketimbang memberi makan bayi-bayi yang lahir. Jahat kan kebijakan seperti itu. Orang nggak lihat. Apalagi dihipnotis oleh buzzer-buzzer yang dibayar. Ini ngeri. Nah, Amin pasti tidak melakukan itu. Ya, sudah pasti. Jadi memang sekarang ini kelihatannya dengan situasi yang perkembangan politik saat ini ya, yang kan kemarin juga kita ketahui selain kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang kemudian menggolkan umur tetapi berpengalaman. Umurnya oke, tetap 40, tetapi umur yang di bawah boleh naik. Nah, ini kan kayak ada privilege atau perlakuan khusus ya pada orang-orang tertentu. Dan walaupun Pak Presiden kemarin menyatakan ini netral ya, tapi ternyata orang-orang di bawahnya juga diketahui tuh seperti Wamendes yang kemudian rapat tim sukses ya. Nah,
Ini kan, ya menurut abang tuh gimana tuh? Apakah ini kan ada himbauan ASN ini untuk netral, ya kan? Nah ini kalau misalnya wakil menteri, menterinya, ya kan, itu juga berada dalam kompetisi itu, bahkan sebagai orang yang terlibat atau menjadi tim sukses, ini kan padahal mereka kekuasaannya lebih besar tuh daripada ASN pada umumnya. Nah ini menurut abang gimana nih? Apakah ini kemudian akan mengganggu ya terhadap kompetisi pilpres dan pemilu nanti gitu? Ya pasti. Ya. Yang mungkin lagi itu pasti. Karena itu harus dilawan dari sekarang. Nah, salah satu perlawanan tentang pemilu ini adalah terjemahkan sebaliknya apa yang dikatakan para pejabat ini termasuk presiden. Jadi kalau presiden ngomong A, artikan dia sedang menyiapkan Z. Makanya saya bilang dalam pertemuan itu, mohon maaf nggak ada gunanya. Ya Pak Anies itu oke lah. Ternyata terbukti kan bahwa faktanya di lapangan bekerja untuk kemenangan capres tertentu dan cawapres tertentu kan. Dia makan malam, makan siang, seolah netral, seolah apa. Nah, itu harus diartikan ketika dia melakukan itu, aparat di bawahnya sedang bekerja untuk merusak, tanda kutip, bagi demokrasi. Nah, kalau setiap orang sekarang berpikiran begitu, maka insya Allah selamat. Iya. Ini sebuah kesadaran yang perlu disampaikan. Banyak yang baru sadar. Kalau saya udah 8 tahun yang lalu. Ini banyak yang baru sadar ini bos. Mbak Tata yang baru 9 tahun, oh ternyata bener ya. Kalau saya ya banyak yang udah 9 tahun yang lalu udah tahu. Iya. Jadi artikan omongannya A yang sedang dikerjakan Z. Dan mudah-mudahan bukan kesadaran yang terlambat ya, karena masih ada waktu. Masih ada waktu dan bahkan tuh banyak guru besar yang sekarang sudah mulai juga melaporkan ya bahwa ini ke MK gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesadaran bahwa reformasi yang sudah diperjuangkan berdarah-darah menelan banyak nyawa ini juga perlu dipertahankan, jangan menyerah begitu saja kan gitu ya. Kita perlu ada situasi yang kondusif, pemilu yang jujur dan adil tanpa cawe-cawe untuk mendapatkan sebuah pemimpin, sebuah hasil yang memang legitimate dan baik untuk semua. Betul. Gitu ya Bang ya. Betul. Ya jadi ya itu pastikan itu terjadi. Ya. Kan kalau Anda hanya berharap itu akan terjadi ya nggak mungkin terjadi. Ya. Itu akan terjadi kalau kita melakukan kerja-kerja politik. Misalnya apa? Tadi kan saya sudah pernah bicara. Ya. Oke, beberapa kelompok masyarakat silakan datang ke Kapolri. Ya. Kapolri, tolong perintahkan anak buah Anda seluruh Indonesia untuk tidak ikut cawe-cawe dalam politik. Mulai Polda, Poltabes, Polres sampai Polsek sampai Babinsa. Sampai di bawah desa itu. Kemudian juga Panglima TNI terus perintahkan sampai Tito, Mendagri, ya kan, perintahkan semua gubernur, bupati dan apalagi yang PJ ini supaya tidak menggunakan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu. Kalau dia tidak bersurat nih untuk melarang, kita curigai. Kita curigai. Ya. Kenapa? Surat itu memang tanda kutip diperintahkan kok, dihimbau oleh peraturan perundang-undangan bahwa harus netral. Ya kan? Ternyata dia nggak mau bikin surat. Nah, itu loh. Karena orang di bawah itu pegangannya surat. Itu. Kalau nggak ada surat, dengar pidato arahnya ke sana, berarti saya ke sana. Tapi kalau ada surat, dia ada surat kok. Berarti saya nggak boleh ngapa-ngapain. Gitu. Jadi itu harus kerja-kerja, bukan sekedar harapan. Mungkin nanti dari pasangan manapun lah bisa bekerja ke arah situ. Betul. Sama-sama kita gonggong bersama. Gonggongnya jangan telat. Betul. Dari sekarang kita gonggong. Mewujudkan pemilu yang jurdil ya. Jadi kita masih belum terlambat. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Dan saya kira kita semua akan melihat, mengawasi karena rakyat Indonesia sudah terbiasa Bang untuk melahirkan gerakan-gerakan perubahan ya berkali-kali kan. Sejak tahun 45 dan kita yakin juga bahwa mereka akan terus mengawasi dan mudah-mudahan ini juga menjadi warning ya bagi teman-teman, bagi orang-orang yang saat ini sedang memegang kekuasaan untuk terus bersikap lurus, bersikap adil dan imparsial. Nah demikian teman-teman. Saya mau kasih pesan satu. Oke. People power. Ya.
orang, para intelek, kaum aktivis, siapapun sekarang udah berpikir tentang people power untuk menggelar masa di jalanan, menjatuhkan Jokowi. Ada kan? Itu feeling saya, sulit terjadi. Tapi gelora people power untuk merubah keadaan tetap harus dilakukan. Caranya, kabarkan kepada semua orang, tetangga, teman, sahabat, orang tua, istri, suami, kabarkan. Kita lakukan people power dengan cara mendatangi TPS, coblos amin. Itu sekarang yang bisa kita lakukan dari people power. Karena kalau di jalanan, saya feeling lapangan saya kok nggak sampai ke sana. Jadi udah itu aja lah. In the corridor of demokrasi. Itu demokrasi. Prosedural demokratik ya. Jadi kabarkan, jadi bukan sekedar nyoblos, kabarkan. Ketok pintu-pintu tetangga, pintu-pintu teman, kakak, saudara yang ada di seluruh tanah air. Teleponi satu-satu. Itulah people power. Mbak Tata punya surat telepon. Di Papua, pilih ya kamu. Telepon tuh, data nomor telepon semua, tetangga, ketemu di jalan, ketemu, itulah. Dan peliharalah dendam terhadap ketidakadilan. Jangan nggak dipelihara. Kita harus dendam kepada ketidakadilan ini dan lampiaskan dendam itu di TPS. Dengan cara itulah kira-kira. Teman-teman, pesan bagus sekali dari Bang Jumhur Hidayat. Dan itu tadi expose kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya terutama itu nanti akan mendatangi TPS-TPS dan melampiaskan dendam pada ketidakadilan untuk memilih pemimpin yang adil dan mampu memberi harapan pada perubahan serta kebaikan Indonesia. Oke teman-teman, begitu saja. Terima kasih Bang Jumhur. Teman-teman silahkan komentar, like, dan subscribe. Jangan lupa